Bapak Ibu yang ada masalah gula kayak begini, mulailah paling mudah ya. Nah, ini kita bicara tanpa obat ya, tanpa obat dulu ya. Maka salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah baik. Jadi begini teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kaidah-kaidah yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya kalau Anda sudah mulai lakukan secara rutin, itu sebenarnya tubuh itu punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan. Kata kunci itu seimbang ya. Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini, khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi, karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat ya, gulanya tinggi ya, kemudian makanan olahan, katakanlah kayak begitu. Nah, maka saya biasanya sarankan benerin dulu makanannya gitu, kayak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan. Asal jangan dimusuhin asam lambungnya. Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu? Kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu. Padahal masalah itu bukan di situ sebenarnya, bukan hanya di situ ya. Ketakseimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ. Maka Anda perlu mengkonsumsi katakanlah bakteri-bakteri yang baik bagi pencernaan. Salah satunya misalkan probiotik itu misalkan. Yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula. Nah, maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan. Nah, bagi Anda ada masalah asam lambung tadi, coba Anda cari probiotik, nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung, plus juga dengan serat dari amilum tadi dalam bentuk air tajin, atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen ya. Contoh mungkin gamat ya, teripang atau timun laut. Itu salah satu yang kita bisa pakai itu kolagennya. Atau mungkin yang punya dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakanlah. Meskipun itu ya harganya cukup lumayan lah ya. Atau mungkin bisa juga dengan tadi ya air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain, dari singkong atau segala macam. Itu bisa sekarang kita bisa lakukan itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jenis rimpang-rimpangan yang sifatnya itu bisa menguatkan menguatkan lambung itu seperti mungkin paling sederhana itu adalah jahe serai pandan, paling sederhana. Jadi yang Anda punya masalah pencernaan, lambung khususnya, coba rutin minum jahe serai pandan. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Sekarang banyak jahe hibrid, Bapak sekalian. Jahe hibrid itu jahe-jahe impor, ya. Jadi kalau Anda mau dapatkan jahe yang bagus, kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah. Jahe lokal kayak jahe emprit atau jahe merah, ya. Itu masih kerasa aroma dan bau jahenya, karena jahe hibrid itu sudah saya kadang-kadang masukin bahkan hampir 1,5 kilo, nggak ada pedes-pedesnya menurut saya, ya. Nggak ada lagi, karena mungkin entah kayak gimana cerita penanamannya. Jadi beberapa jahe seperti jahe emprit, jahe merah itu menurut saya lebih powerful ya kita dapatkan. Atau paling gampang ya minum wedang uwu, paling gampang. Wedang uwu itu juga salah satu yang kita bisa pakai itu. Ya, itu buat masalah lambung atau pencernaan tadi. Ya, jadi itu dirutinkan berapa minggu, 2 minggu lah minimal. Sembari Anda minum madu ya tiap hari, minum madu. Madu ini bagusnya nanti kalau Anda mau minum dalam kondisi madunya sudah dicampurkan dalam air saja supaya dia lebih cepat diserap badan. Ya, karena enzim dalam madu itu kalau Anda masukkan ke dalam air itu lebih cepat dia terekstraksi di sana dan bisa diserap tubuh dengan baik. Jadi madu tuh jangan tinggal madu tiap hari, minimal Anda minumlah 1 atau 3 sendok madu tiap hari dan cari madu yang benar ya, cari madu yang benar. Itu. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tadi kolesterol. Sebenarnya sama kaidahnya. Kalau tadi Bapak Ibu lakukan yang tadi saya sampaikan, mengurangi beberapa hal tadi itu, sebenarnya kolesterol juga bisa turun. Jadi kolesterol itu sebenarnya lemak yang tidak terpakai, meskipun ya beberapa ilmuwan mengatakan nggak usah takut-takut banget sama kolesterol sebenarnya, karena kolesterol justru malah dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya beberapa ahli-ahli naturopati itu mereka justru malah menganjurkan makan beberapa jenis jeroan ya yang biasa kita hindari. Jantung gitu kan, liver, padahal itu sumber kuper, sumber zinc yang luar biasa ya, termasuk
Lupa saya tadi Pak Syahid tadi, salah satu cara paling mudah memperbaiki lambung tuh pakai namanya bone broth, kaldu tulang. Kaldu dari kaki kambing itu ya, kaki kambing atau mungkin tulang kambing, tulang sapi, itu nanti Anda masak dalam api kecil dengan sebelumnya Anda kasih bumbu lah ya, mungkin bawang merah, bawang putih segala macam, dan itu sehari Anda rutinkan minum sekitar 100 cc lah satu hari. Itu buat tulang bagus sekali, buat imunitas juga bagus, ya buat kolagennya juga bagus. Semakin lama Anda masak semakin bagus itu. Jadi sampai ke kalau sampai ke 16 jam itu keluar semua tuh kolagennya, dia punya kalsiumnya, magnesium semua keluar di situ. Itu juga bisa buat lambung ya, kalau mau itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguatkan lambung ya. Nah, tadi kolesterol juga sama, menurut saya tadi sudah saya jelaskan juga, sebenarnya kalau tadi rimpang-rimpangan tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi, dan yang down-nya itu Anda kerjakan, dia turun sedikit sebenarnya. Ya, Anda mulai rutin berbekam, rutin olahraga, yang minyak-minyak dikurangi, ya banyakin yang direbus-rebus, makan dengan hati riang gembira, dia akan turun dengan sendirinya, percayalah saya. Saya sudah temukan banyak orang kayak begitu. Ya, yang penting badan Anda tetap terasa fit gitu kan. Jadi jangan juga kita berpedoman bahwa kalau naik 5, 10 enggak usah peduli nah kayak gitu-gituan tuh ya. Apalagi memang tadi saya jelaskan bahwa kolesterol itu juga kita butuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita ya. Nah, kalau berkaitan tadi mungkin dengan diabetes atau mungkin kencing manis. Baik. Gini, yang perlu Anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan kencing manis atau diabetes itu sekalian adalah bahwa ini adalah banyak bermula dari pola makan terutama ya yang tinggi gula olahan. Ya, tinggi gula olahan. Maka kalau tinggi gula olahan maka kita carilah gula-gula atau karbohidrat yang masih tinggi seratnya. Ya, orang diabetes sebagian besar yang saya temuin itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka juga sebagian besar mengalami gangguan lambung atau pencernaan. Sehingga kaidah paling mudah mengobati atau mengembalikan keseimbangan tadi, dia banyak makan tapi sedikit. Itu paling mudahnya. Yang dimakan apa? Dia butuh karbohidrat. Makan saja karbohidrat, umbi-umbian dia makan ya. Tapi yang sifatnya tinggi gula olahannya ya, seperti nasi putih atau gula pasir atau terigu itu dia mulai stop. Jadi orang-orang diabetes ini perbaiki dulu asupan dengan mengkonsumsi mungkin umbi-umbian ya. Ungu boleh, kemudian ubi cilembu boleh, atau mungkin ubi jalar boleh, singkong boleh. Nah, itu perbaiki di situ dulu. Dengan mengkonsumsinya kaidahnya apa? Makan sering tapi sedikit. Itu kaidahnya ya. Lalu mulailah dia mengkonsumsi yang paling gampang sebenarnya. Kalau saya mungkin nyaranin kepada Bapak Ibu yang ada masalah gula kayak begini, mulailah paling mudah ya. Nah, ini kita bicara tanpa obat ya, tanpa obat dulu ya. Maka salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah dia memperkuat massa ototnya. Jadi latihan beban. Berarti latihan beban itu seperti apa? Nggak usah pakai beban beneran, Anda pakai beban tubuh Anda saja. Misalkan Anda mulai rutinin push up, Anda mulai rutinin squat, Anda mulai rutinin plank katakanlah. Itu sudah sangat baik dalam menguatkan massa otot tubuh Anda yang nanti akan memperbaiki fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin. Itu paling gampang itu. Ya. Jadi mungkin setiap hari nih Anda rutinin push up-nya 50 kali misalkan. Ya tidak mesti sekaligus ya. 5 dulu ya, nanti mungkin setiap sholat tuh 5 atau 10 gitu kan push up. Push up beneran ya, bukan push up main-main, beneran, sehingga nanti bahunya ini dapat ya. Jadi otot itu kebentuk sekalian ya. Itu yang paling mudah ya. Kemudian beberapa jenis rimpang-rimpangan ya bisa Anda pakai ya. Ya tadi salah satunya yang biasa saya banyak sarankan untuk memperbaiki lambung itu ya jahe, serai pandan itu bisa Anda pakai. Kemudian beberapa jenis rimpangan yang sifatnya bisa, jadi jangan fokus cuman bicaranya itu menurunkan gula darah saja, nggak usah. Ya, kita juga punya fokus untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin paling gampang Anda perbaiki dengan cara tadi latihan beban. Latihan beban, mungkin ada kardio yang dilakukan juga sebagian, itu juga sangat baik dalam memperbaiki sensitivitas insulin. Ya. Kemudian beberapa jenis rimpang itu memang punya efek yang sifatnya menurunkan
apa tuh namanya, gula darah ya, seperti kayu manis ya, atau mungkin brotowali, sambiloto, itu bagus ya teman. Tadi saya katakan, kembalikan saja keseimbangannya, perbaiki makanan, tubuh akan meresetting tubuhnya sendiri. Kalau mau tambah dengan beberapa rimbang tadi juga boleh ya, boleh silakan saja, cuman jangan terlalu banyak juga, nanti kalau dia ngedrop kelingan kita ya. Dengan catatan tadi, Anda perbaiki pola makan. Jadi, kaidah-kaidah saya sampaikan tadi, Anda mulai rutinkan berpuasa, Anda mulai rutinkan olahraga, tubuh akan kembali ke keseimbangan aslinya, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sarankan, termasuk juga rutinkan saja berbekam ya, bisa Anda lakukan itu. Kemudian tadi kalau Pak Said tadi tanyakan bagi para dosen-dosen ya, supaya anunya itu apa namanya, otaknya mungkin ya, atau lebih gampang ngapal gitu kan ya, atau mungkin lebih gampang mikir. Maka dulu ya, kalau saya baca beberapa literasi para ulama itu ada beberapa jenis ramuan yang bisa menguatkan kecerdasan mereka. Yang salah satu mereka rutin itu kismis, Pak. Kismis. Jadi kismis itu menjadi salah satu yang sangat sering mereka konsumsi, baik makan atau mereka diinfus. Jadi ambil kismis, diinfus secukupnya aja lah. Jadi air rendaman kismis itu juga sangat baik untuk otak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada namanya luban. Luban itu seperti kayak herbal lah gitu kan, dia agak sedikit pahit. Saya pernah posting udah lama itu luban. Jadi dimasukkan ke dalam air, dia bentuk kayak susu. Itu juga ternyata menjadi salah satu yang dipakai para ulama untuk mencerdaskan atau mungkin menguatkan hafalan mereka ya. Karena ulama-ulama atau mungkin ilmuwan-ilmuwan zaman itu jauh lebih sakti daripada kita zaman sekarang ya. Jauh lebih sakti. Artinya mereka pasti punya sesuatu yang mereka konsumsi ya. Sehingga mereka bisa, saktinya itu, karyanya itu luar biasa besar gitu kan. Anda bayangin ada satu ulama besar itu namanya kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin saya kasih challenge lah mungkin ke diri saya, ke bapak-bapak, mungkin kita nggak bisa secanggih itu. Dia bapak-bapak sekarang menulis buku namanya Madarijus Salikin. Ya, buku ini 2 jilid, jilid 1 sama jilid 2. Satu jilid itu tebalnya sekitar 700-an halaman something lah ya. Buku itu cuma ngebahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa halaman? 1.500 halaman. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sakti itu mereka kayak gitu kan. Maksudnya otak-otak mereka, otak mereka itu cerdas-cerdas. Nah, itu yang kedua ya, tadi ada kismis, ada luban ya. Ada beberapa lagi sebenarnya yang kalau mau itu dipakai ya, seperti misalkan asupan-asupan dari omega 3. Omega 3 itu paling gampang kita dapatkan dari mana? Ya dari ikan-ikanan paling gampang. Tapi makannya whole food. Kalau bisa nanti kalau Anda makan ikan, makan sak-sak semuanya. Sisiknya ikan itu kolagennya tinggi, kulitnya ikan tuh kolagennya tinggi, tulangnya ikan tuh juga kolagennya tinggi semua ya. Kalau bisa dimakan, kalau mungkin dibuat pola kayak begitu kan berarti kan di presto kali ya. Baru kita bisa makan semua ya. Cuman carilah ikan yang liar. Jangan ikan kolam. Karena pakannya lagi-lagi ya pakan. Nggak ada benernya, itu susah pakannya itu ya. Cari ikan liar atau mungkin ikan yang hidupnya di alam seperti ikan sungai, ikan laut ya kayak gitu. Saya kira mungkin Jogja banyak lah kayak begitu, sekitar pantai Gunung Kidul kan laut selatan atau apa gitu kan banyak tuh. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi sumber-sumber dari asupan omega 3 dari ikan-ikanan. Karena apalagi sumber-sumber lemak yang sehat. Paling mudah alpukat, paling mudah. Kalau mau ndak ribet, maka Anda minum saja minyak zaitun tiap hari. Zaitun itu punya efek buat ke jantung bagus, buat ke otak juga bagus, ya minyak zaitun. Ya Masya Allah kan, mudah aja, ya nggak ada sulit-sulitnya lah. Termasuk juga, apalagi kalau mungkin dok saya susah dapatin, nah paling gampang kalau Anda lihat postingan saya di Instagram saya itu makan kelapa. Kelapa tua yang biasa buat santan itu Bapak Ibu bisa konsumsi 1/4 sehari. Itu buat jantung bagus, buat otak bagus, buat pencernaan bagus, dimakan aja ya. Dan jangan berpikir itu bikin cacing kremi ya, nggak ada ceritanya.
Itu salah satunya. Mungkin Pak Syahid beberapa pertanyaan tadi. Allahumma bishawab. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu tadi mengenai ibu yang sedang menyusui Pak, terus kemudian terkena flu batuk, sekarang baru musim ya. Nah itu bagaimana caranya biar tidak berdampak ke anak kalau minum obat? Ya, kalau bicara dampak sih apalagi masih menyusunya, potensinya pasti akan sangat besar sih ya. Tapi intinya kalau saya sudah kalau misalkan Anda sedang menyusui ya Ibu ya, mungkin paling gampang ASI-nya di booster aja. ASI-nya di booster. Booster ASI itu banyak sekali sebenarnya. Yang paling gampang ya, madu, habatus soda sama probiotik itu paling gampang. Jadi dalam tiap hari ibu mengkonsumsi habatus soda katakanlah 3 kali 3 kapsul, 3 kali 5 kapsul yang serbuk gitu kan. Lalu Anda minum madu mungkin 5 sendok makan sehari tambah dengan probiotik mungkin 2 atau 3 sendok makan. Itu booster yang sangat baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, asupan lemak-lemak yang baik ya seperti tadi kan alpukat mungkin atau mungkin VCO juga boleh atau zaitun juga boleh. Itu juga salah satu imun booster yang sangat mudah ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya, angetin badannya. Kalau orang flu kan biasanya kecenderungan badannya itu dingin. Maka ibu yang hamil tadi itu konsumsinya rimpang-rimpang yang hangat ya seperti jahe, serai, ya lengkuas atau mungkin rempah-rempah secara umum seperti apa namanya kapulaga, kayu manis ya atau mungkin pala ya atau mungkin apa lagi nih bunga lawang itu banyak sekali rempah-rempah itu yang tiap hari itu Anda harus konsumsi dan jangan lupa berjemur. Jangan lupa berjemur. Ya karena salah satu yang sangat menguatkan sistem imunitas kita itu adalah dengan berjemur di matahari ya, di bawah matahari. Pagi lah mungkin sekitar jam-jam sebelum jam 10 tuh kalau ada matahari muncul. Itu mungkin dan bergerak ya. Atau mungkin juga dulu atau mungkin bukan dulu sih, beberapa waktu belakangan itu saya mendapatkan cara yang mudah ya dengan cara Anda jadi mengaktifkan ya mungkin kelenjar-kelenjar limfe dan aliran darah kita dengan cara menepuk Pak. Jadi nanti kalau mungkin Pak Syahid atau mungkin Bapak Ibu sekarang lagi di kantor tuh lagi nggak enak, badan tuh lagi nggak fit gitu kan, Anda tepukinnya jadi pakai tangan begini, tepukin sampai ke ini muka, sampai ke belakang. Ini gosok, ini juga tepukin gini. Coba aja lihat. Gitu deh. Cepet banget sampai ke bawah ya. Sampai ke kaki. Ya, terus nanti badannya digerak-gerakin gitu. Gampang sekali ya. Itu untuk dikerjakan karena ketika kita melakukan itu otomatis kan ada stimulus ya. Stimulus apalagi ada namanya tuh nanti kalau Bapak Ibu baca namanya vagal stimulus gitu kan. Jadi dia tuh di sini tuh dipencet digosok-gosok, saya lupa tuh gerakan itu. Tapi yang gerakan tadi udah sangat cukup sebenarnya. Terutama kalau yang mungkin ada flu atau segala macam atau badannya kurang fit, tepukin aja. Atau beberapa tempat di sini dipukul gitu ya. Gitu. Nanti aliran darahnya tiba-tiba biasanya meningkat gitu. Begitu mungkin Pak Syed. Oke, masih ada waktu 7 menit yang terakhir. Ini Pak ada pertanyaan dari Ibu tadi mengenai fenomena tumor jinak PAM ya, yang ada di payudara atau di bagian tubuh lain. Nah itu apakah ada resep rempang atau rempah yang bisa disarankan dokter? Jadi begini Bu sekalian, kalau kita bicara FAM ya. FAM itu kan fibroadenoma mame ya, semacam tumor jinak di payudara lah wanita. Ya penyebabnya banyak sekali. Kita mungkin nggak bisa ulas semua sih ya, teman. Kalau spesifik secara pertanyaannya ini kira-kira ada rempah apa yang bisa dilakukan, yang paling gampang biasanya saya dua tuh yang saya bisa sarankan kepada orang-orang yang mengalami FAM seperti ini. Yang pertama tuh kunyit putih sama kunyit kuning ya, kunyit biasa ya, yang kuning itu sama kunir putih ya, itu nanti digabung saja, Anda gabung saja dalam jumlah yang gak usah banyak-banyak lah, tuh rutinkan saja minum 2-3 kali sehari. Kemudian ditambahkan lagi mungkin sedikit Anda tambahkan jahe buat penghangatnya, coba nanti rutinkan itu, karena kunyit putih itu punya salah satu efek anti tumor ya, dia punya anti kanker sebenarnya overall ya.
rimpang-rimpangan itu punya efek anti tumor ya sebenarnya. Tapi yang spesifik itu memang adalah beberapa seperti kayak kunyit putih itu punya efek seperti itu. Nanti coba dirutinkan saja itu ya. Sama dirutinkan berpuasanya, insya Allah nanti hilang sendiri sebenarnya. Dan yang paling penting di luar pada itu semua mungkin perbaiki emosinya. Karena FAM itu yang saya pelajarin ya, juga terpaut dengan emosi sesuatu yang dipendam oleh wanita. Jadi itu mungkin coba di trace ya, dilacak kira-kira emosinya itu apa ya, karena tergantung dari letak payudaranya atau mungkin letak dari FAM-nya tadi, entah di sebelah kiri atau sebelah kanan, karena emosi itu akan berkaitan dengan di mana letak FAM-nya itu tadi, seperti itu. Begitu Pak.